Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini saya sedang tur atau jalan-jalan di lahan tetangga ya kan kawan. Dimana kita pada kali ini pembahasannya bukan mengenai tentang pertanian alias bercocok tanam, akan tetapi kita pembahasannya lebih menjurus kepada peternakan ya kan kawan. Jadi kan kawan, pada kali ini kita akan membahas tanaman apa saja yang dibudidayakan sini di tetangga kami yang digunakan sebagai bahan pakan. Jadi kan kawan, kita perlihatkan bahasanya di sini kita di lahan ini kita sudah melihat bahwasannya ada beberapa tanaman yang digunakan sebagai bahan pakan. Di antaranya yaitu ada tanaman rumput pakcong, di sini ada indigo vera, ada juga singkong, dan ada juga Cleresidea bagian sana atau gamal. Nah, ini adalah penampakan lahan tetangga kami ya kan kawan. Dia menanam rumput ini sebagai sumber serat, sumber energi bagi ternaknya ya kan kawan. Dan ini rumput pakcong ini terkenal dengan kandungan protein yang bagus dan TDN-nya saya rasa bagus juga, karena TDN-nya ini sudah mencapai 60%. Apalagi nanti rumput ini bisa dicaca atau dicoper ya semakin halus sehingga penyerapannya lebih maksimal kawan-kawan, semacam itu. Dan di sini juga ada tanaman indigo vera. Tanaman indigo vera ini adalah tanaman yang sudah banyak diteliti ya kawan-kawan, yang dimana tanaman ini mengandung banyak protein yang cukup tinggi. Protein yang cukup tinggi itulah yang digunakan oleh kawan-kawan kami untuk dimanfaatkan proteinnya sebagai pakan penguat. Jadi pakan penguat di sini di lahan ini itu adalah indigo vera. Ya, pakan penguat ini tujuannya untuk memberikan suplai protein kepada ternak-ternak mereka sehingga mereka ternaknya bisa tumbuh secara maksimal kan kawan. Di sisi lain pakan ini juga jika jumlahnya banyak bisa mengurangi pengeluaran atau penggunaan konsentrat ya kawan, karena penggunaan pakan ini sangatlah efektif sekali bagi ternak untuk pertumbuhannya kan kawan. Di sisi lain ada juga daun singkong. Daun singkong ini juga memiliki protein yang cukup bagus sebagai pakan penguat. Akan tetapi kan kawan, pada lahan yang ini kawan-kawan itu dimanfaatkan sebagai pakan campuran kan kawan, karena jumlah ternak mereka masih kekurangan kan kawan. Istilahnya pakannya masih kekurangan, pakan penguatnya masih kekurangan, sehingga mereka menanam sebisanya lalu mereka campurkan dengan rumput semacam ini, dan mereka tetap menggunakan pakan konsentrat, dan ya alhamdulillah hasilnya tetap bagus untuk pertumbuhan sapinya dan perkembangbiakan sapinya. Kalau yang di bagian sana kan kawan, ini juga ada tanaman gamal atau biasa orang sini menyebutnya dengan Cleresidea. Tanaman gamal atau Cleresidea ini kan kawan, itu digunakan sebagai pakan kambing ya kan kawan, pakan kambing. Begitu pula di sana ada juga daun singkong. Ini hampir sama dengan indigo vera, dan tanaman ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, penguat. Dan ini pemberiannya itu juga sama ya kayak indigo vera. Pemberian kepada ternaknya biasanya dilayukan terlebih dahulu, baru dicacah atau diberikan pada ternaknya tersebut, semacam itu. Dan kali ini di lahan ini banyak rumput yang sudah tumbuh. Di bagian sana sudah besar-besar, tidak dipanen karena di sini para peternaknya masih belum membeli bakalan atau membeli ternak kan kawan ya, membeli bakalan atau membeli ternak karena wabah PMK masih ada dan
sekarang itu ternak harganya cukup mahal, sehingga mereka menunggu sejenak harganya agak turun baru mereka beli kan kawan ya. Dan ini di daerah kami ini sebenarnya potensial banget untuk ditanami semacam ini, dan ini cocok banget bagi kawan-kawan yang memiliki ternak ya kan kawan, karena selain dia memberikan varian rasa kepada ternaknya, juga memberikan nutrisi yang cukup bagus ya kan kawan. Dan ini kan kawan, sebenarnya tanaman Clerecidea dan tanaman itu Indigo Vera itu juga cukup bagus kawan-kawan, cukup bagus pertumbuhannya dan pemupukannya tidak rumit. Untuk tanaman Clerecidea sepengetahuan kami itu dipupuk kandang saja sudah bagus loh kawan-kawan, asalkan rutin, asalkan pupuk kandangnya pupuk kandang yang benar-benar jadi, bukan pupuk kandang asal-asalan kan kawan, semacam itu cukup bagus. Dan ini tanaman ini kelompok legum-leguman ya kawan-kawan, kecuali rumputnya kan kawan, kalau rumputnya beda lagi. Yang jelas kalau untuk tanaman ini diambil proteinnya, kalau rumputnya diambil seratnya. Dan ini setiap tanaman memiliki rasa tersendiri bagi hewan ternaknya. Untuk Indigo Vera itu cukup suka sekali kan kawan tanamannya, hanya saja pertumbuhannya tidak secepat rumput kan. Dan Pak Cong ini juga suka sekali sapi kan kawan, suka sekali. Dan ini dengan mereka membudidayakan semacam ini kan kawan, itu memperingan tenaga mereka kan dan waktu mereka ketika mereka mengalami musim penghujan ya, contohnya musim penghujan gitu. Itu kan untuk mencari rumput kan waktunya diperlukan cepat, maka mereka melakukan pembudidayaan rumput semacam ini, sehingga mereka istilahnya ngaritnya lebih cepat dibandingkan dengan mengarit rumput yang di lahan persawahan semacam itu kawan-kawan. Di sisi lain kawan-kawan, rumputnya ya nutrisinya lebih bagus dibandingkan rumput liar kawan-kawan, itu sepengetahuan kami. Dan itu dulu kan kawan, hari ini kita jalan-jalannya di persawahan, dan kawan-kawan bisa memanfaatkan tanaman legum sebagai pakan penguat ya kan kawan. Oh ya kan kawan, mau saya sampaikan bahasanya tanaman penguat ini pemberiannya ya kan kawan, jumlahnya itu 1:3. Artinya misalnya pemberian tanaman penguatnya 1 kilo, maka rumputnya atau serat kasarnya ya seperti rumput pakcong kayak gini atau rumput liarnya adalah 2 kilo kawan-kawan. Dan kawan-kawan jika memiliki jumlah banyak, kawan-kawan bisa mengurangi penggunaan konsentrat. Tapi kalau kawan-kawan semisal istilahnya jumlahnya tidak banyak yang dibudidayakan, maka kawan-kawan bisa penggunaan campuran dengan rumput kawan-kawan, dan konsentratnya tetap dikasih. Nanti hasilnya insya Allah saya yakin pertumbuhan kambing, domba maupun sapinya itu bagus sekali. Dan ini cocok banget dibudidayakan di negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Sekian dari kami, jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Jika ada hal yang tidak mengerti atau tidak diketahui, kan bisa memberikan pertanyaan kepada kami dan memberikan saran, ditulis di kolom komentar ya. Serta jika ilmu ini bermanfaat, kan bisa share kepada teman-teman, bisa manfaatkan ilmunya kawan-kawan, dan serta dukung video ini dengan tombol like dan dukung channel ini dengan tombol subscribe. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.